Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Heskiel dari kelas TKBA, jurusan Sistem Informasi, Binus Online Learning. NIM saya 2101708140. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang saya buat. Judulnya Perancangan Infrastruktur Jaringan dengan menerapkan teknologi One Optimizer Riverbed untuk Bank Ina Perdana. Jadi di sini saya akan membuat perancangan infrastruktur jaringan yang sudah menerapkan teknologi One Optimizer. Perangkatnya adalah Riverbed untuk Bank Ina Perdana. Oke, kita langsung ke pendahuluan, latar belakang. Sedikit menjelaskan, One Optimizer adalah sebuah teknologi optimisasi WAN. Apa itu WAN? WAN adalah Wide Area Network atau skala network yang lebih besar. Semakin besar skala jaringan, maka semakin banyak komunikasi data, semakin sering frekuensi pengiriman data, semakin besar load data yang berada pada jaringan. Nah, jadi si One Optimizer itu dia yang akan mengoptimasi si jaringan agar lebih cepat dan lebih efisien. Seperti itu. Saya juga akan menjelaskan tentang Bank Ina. Bank Ina adalah salah satu bank di Indonesia yang berdiri pada tahun 1990 dan sampai saat ini di tahun 2020 Bank Ina sudah mempunyai 32 kantor cabang. Ini menjadi salah satu poin. Jadi bagaimana Bank Ina terus berkembang, dia bertambah cabangnya. Lalu poin yang kedua adalah perkembangan digital banking. Bagaimana sekarang vintage 4.0 menjadi tren seperti mobile banking, e-money, itu mendorong Bank Ina untuk memiliki kebutuhan akan efisiensi sistem. Nah, jadi Bank Ina memerlukan sebuah teknologi yang dapat mengoptimasi jaringan mereka. Nah, saya turun langsung pada proyek ini dan saya sendiri mendengarkan langsung dari karyawan Bank Ina bahwa beberapa karyawan mereka mengeluhkan soal lambat dalam mengakses aplikasi, aplikasi internal, koneksi yang lemot, dan error lainnya yang error ini disebabkan oleh karena penumpukan traffic di WAN gitu. Jadi semakin berkembangnya Bank Ina, semakin bertambahnya cabang, secara otomatis akan semakin banyak frekuensi komunikasi data, semakin banyak karena cabangnya semakin banyak dan load data yang bisa melewati link WAN itu semakin besar gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tentu setiap masalah yang terjadi mengurangi produktivitas Bank Ina. Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, Bank Ina akhirnya mencari solusi dan mencoba membenahi sistem mereka. Karena sebelumnya Bank Ina belum pernah menggunakan teknologi One Optimizer sebelumnya.
Jadi teknologi One Optimizer adalah jawaban atas kebutuhan Bank Indah Perdana. Oke, kita langsung ke tujuannya. Tujuan dari artikel ilmiah ini adalah merancang infrastruktur jaringan WAN Bank Indah Perdana yang lebih optimal. Jadi di sini saya akan membuat sebuah perancangan infrastruktur yang baru yang sudah menggunakan teknologi One Optimizer. Nah, yang kedua mengimplementasikan teknologi One Optimizer pada link One Bank Indah Perdana. Ya, jadi kami menginstal Riverbed pada jaringan One Bank Indah Perdana. Dan kami yang ketiga, mengoptimasi link One Bank Indah Perdana gitu. Lalu ini manfaatnya, manfaat yang diterima untuk Bank Indah Perdana. Jadi ketika saya membuat sebuah perancangan infrastruktur jaringan yang baru, otomatis itu menambah referensi Bank Indah Perdana, memberikan mereka informasi mengenai kondisi infrastruktur mereka yang dulu dan memberikan referensi apa loh yang bagus untuk yang sekarang gitu. Lalu yang kedua manfaatnya ya kita mau mengoptimasi jaringan WAN Bank Ina tanpa harus memperlebar bandwidth. Jadi seperti ini, link WAN itu kan ada bandwidth-nya, ibaratnya bandwidth itu sebagai selang. Nah, dengan semakin banyak cabang, semakin banyak traffic, nah, sementara bandwidth tetap sama gitu. Nah, Bank Ina bisa memperlebar bandwidth karena semakin banyak komunikasi data. Namun menurut saya hal ini adalah hal yang cepat atau lambat akan terus menerus dilakukan gitu. Jadi ibaratnya ketika menambah cabang lagi, menambah beberapa cabang, berarti Bank Ina harus memperlebar bandwidth lagi. Dan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara komunikasi data, traffic data di dalam link One Bank Ina itu tidak optimasi. Masih terdapat banyak data-data yang sebenarnya bisa dioptimasi gitu. Jadi dengan adanya si teknologi One Optimizer ini, dia bisa mereduksi, mengkompresi, dan mendeduplikasi data. Jadi tidak ada data yang duplikat, tidak ada ya, data dikompresi menjadi lebih kecil, gitu kan, lebih terkompres gitu. Jadi lebih optimal gitu komunikasi data di dalamnya tanpa harus memperlebar bandwidth. Nah, yang ketiga ya mengurangi risiko error akibat dari traffic yang menumpuk. Mengingat banyak transaksi vital di Bank Ina. Yang keempat, mendorong efektivitas Bank Ina dengan koneksi yang cepat. Nah, jadi kan dengan koneksi yang cepat, karyawan Bank Ina bisa mengerjakan banyak hal. Ya, simpelnya seperti itu. Yang kelima, ya intinya memberikan nasabah kenyamanan. Ya, karena pelayanannya cepat, ya nasabah jadi senang gitu dengan Bank Ina. Oke, kita langsung ke gagasannya.
Jadi sebelumnya Bank Ina belum pernah mengimplementasikan teknologi One Optimizer. Bank Ina mengandalkan link VPN dan Metro sebagai jalur komunikasi antara HO dan cabang. Jadi komunikasi data antara HO dan cabang itu mempunyai rasio 1:1. Jadi jika 1 GB dikirimkan misal dari HO ke cabang, misalnya cabang Bali, maka kuota data sebesar 1 GB, paket data sebesar 1 GB itu yang lewat di WAN gitu. Nah, memang terdengar tidak terlalu menjadi masalah gitu. Namun hal ini menjadi masalah yang serius. Nah, bagaimana jika seandainya cabangnya ada banyak dan semua cabang melakukan komunikasi data secara bersamaan dengan HO ataupun sebaliknya. Ini yang membuat penumpukan traffic. Ini yang membuat kenapa koneksi jadi lambat dan sering terjadi flapping. Flapping itu jadi bisa bisa kok nyambung, bisa putus, bisa nyambung, bisa putus, seperti itu. Nah, jadi kondisi sebelumnya seperti itu. Oke. Lalu ini topologi sebelumnya, jadi belum ada Riverbed, belum ada teknologi One Optimizer. Sebelumnya dari WAN langsung ke stacking switch kalau kita perhatikan gambar ini. Oke, oke nih saya langsung saja. Jadi kekurangannya belum ada teknologi yang dapat mengoptimasi jaringan dan meringankan kinerja dari perangkat lain. Dan sebelumnya Bank Ina belum memiliki sistem monitoring dari link WAN mereka. Tuh. Lalu ini adalah detail solusi yang saya tawarkan gitu, yang saya berikan, yaitu dengan menggunakan Riverbed, dengan menggunakan teknologi One Optimizer. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan Riverbed Steelhead. Ada beberapa tipe dari Riverbed. Nah, di sini saya menjabarkan juga. Di sini saya membuat sebuah perhitungan Riverbed tipe apa yang cocok untuk branch dan Riverbed tipe apa yang cocok untuk HO. Jadi menurut saya proses pemilihan perangkat adalah hal yang menjadi kunci utama keberhasilan suatu proyek. Ketika terjadi ada miss dalam kalkulasi, ini akan menyebabkan kerugian dan baik itu kerugian waktu, kerugian material, ya. Nah, jadi di sini sudah saya hitung dan menurut saya yang cocok untuk brands adalah Riverbed Steelhead CX255 karena ya dapat dilihat specification-nya, saya menjelaskan juga di sana. Dan untuk yang HO, saya merekomendasikan Riverbed Steelhead CX70055 ya, karena ya bisa dilihat bahwa si CX7055 ini spesifikasinya gahar dan memang didesain untuk jaringan besar, untuk jaringan HO, untuk data center seperti itu. Jadi ibaratnya begini, untuk di cabang tidak apa-apa menggunakan Riverbed yang tipenya standar. Karena memang, komunikasi datanya
tidak terlalu banyak gitu dan dapat di-handle gitu. Tapi untuk yang si HO ini karena semua cabang itu secara connect ke dia, server ke dia, maka dia membutuhkan, eee, sebuah specification yang bisa meng-handle banyak banyak traffic gitu. Oke, lalu setelah kita memilih tipenya, kita juga memilih skenario implementasinya. Ada banyak skenario implementasi di sini, saya tidak akan menjelaskan semuanya karena terlalu banyak. Nah, saya akan langsung saja. Jadi skenario implementasi yang saya gunakan adalah skenario implementasi biasa symmetric routing. Jadi pemilihan skenario ini pun sudah dipikirkan matang-matang. Kami sudah melihat topologi existing, bagaimana alur traffic data flow-nya itu memang simetrik, dia bolak-balik, dan jadi skenario ini yang paling tepat gitu. Kalau asimetrik itu kan jadi dia kayak jalur dia pergi tidak sama dengan jalur dia pulang, sehingga eh, Riverbed tidak dapat mengoptimasi. Nah, mmm, jadi seperti ini, paket data itu masuk melalui Riverbed, lalu Riverbed itu memecah paket data itu. Dia mengkompresi, dia mereduksi si paket data itu dan memberikan sebuah header yang hanya bisa dikenali oleh Riverbed itu. Jadi, ketika dia dikirim, misalnya dari HO ke cabang Bali, dia harus diterima oleh Riverbed cabang Bali dahulu. Karena ada header yang hanya dipahami oleh perangkat Riverbed lawan gitu. Nah, jadi kalau seandainya jalurnya tidak sesuai atau misalnya dia masuknya bukan ke Riverbed tapi ke perangkat lain, maka proses optimasi gagal gitu, tidak teroptimasi. Ya karena sistem karena optimasi Riverbed itu cara kerjanya menggunakan sistem caching gitu. Oke, lalu kita next lagi. Setelah kita sudah implementasikan teknologi One Optimizer ini, nah jadi terdapat perubahan pada topologi jaringan Bang Ina, dapat kita lihat di sini. Nah, jadi terdapat perangkat Riverbed sekarang. Perangkat Riverbed itu ditaruh di antara stacking switch dan jaringan yang mengarah ke WAN. Jadi perangkat ini tidak ditaruh sembarangan, tidak ditaruh asal-asal, tapi ada pertimbangan yang matang mengapa dia ditaruh di situ. Dan pertimbangan-pertimbangan itu tentu menjadi memaksimalkan kemampuan optimasi dari si perangkat Riverbed. Oke. Jadi yang pertama tadi setelah diimplementasi, ya ada perubahan rancangan infrastrukturnya. Nah, lalu ini. Jadi Riverbed itu diperlengkapi dengan dashboard. Nah, dashboard ini adalah salah satu kebutuhan si Bang Ina itu sendiri. Dengan dashboard ini, Bang Ina bisa memonitor lingkungan mereka. Bang Ina bisa memonitor cabang-cabang mereka. Nah, ada kemudahan di sini. Nah, ya dashboard berisi banyak informasi yang berguna bagi Bang Ina seperti optimisasi, bandwidth summary. Nah, di sini saya
mengambil salah satu contoh, salah satu cabang yaitu Bank Ina Galaxy Surabaya. Eee, di sini kita dapat lihat dashboard-nya. Nah, di sini juga ada keterangan sistem uptime-nya, jadi apakah si perangkat Riverbed tetap nyala, sudah berapa lama nyalanya, service uptime-nya apakah servis-servisnya nyala, apakah keadaannya baik-baik saja. Banyak informasi yang diberikan dari dashboard ini kepada Bank Ina gitu, untuk mereka dapat menghandle, memanage, jaringan WAN mereka. Nah, ini adalah poin krusial, poin yang penting. Nah, jadi gambar ini, eee, ya, ini gambar ini nih, ini adalah gambar yang menunjukkan traffic summary. Nah, traffic summary itu ada di report, di portalnya dia, kalau kita klik report ada traffic summary. Jadi traffic summary itu, eee, dia memberikan summary tentang, eee, optimisasi yang terjadi pada periode waktu. Nah, di sini kan kita bisa lihat periodenya last month, Oktober, yang dioptimasi pada bulan Oktober itu apa saja gitu. Nah, bisa dilihat nih yang saya kotakin merah, port 80 HTTP nih menunjukkan bahwa Riverbed berhasil mereduksi port 80 HTTP sebesar 86,93%. Nah, jadi LAN data yang sebesar 24 mega berhasil dikompresi dan dikirim ke WAN hanya menjadi 3.200 kilobyte. Nah, port 80 atau HTTP itu merepresentasikan penggunaan aplikasi yang berbasis web. Dan memang banyak aplikasi internal Bank Ina menggunakan web gitu. Jadi ini jika dibayangkan seperti ini, misalnya eh, komunikasi data di sini itu 24 mega antara dari si HO ke cabang atau sebaliknya. Dan itu seharusnya melewati WAN. Namun dengan adanya si Riverbed, eh, itu bisa direduksi sampai penggunaan sampai dengan 3.216 kilobyte gitu. Jadi si bandwidth ini tuh masih tetap lebih luas gitu. Jadi dia tidak memakan banyak bandwidth sehingga bisa digunakan untuk traffic lainnya. Seperti itu. Nah, jadi perancangan dan pengimplementasian teknologi WAN Optimizer pada infrastruktur jaringan Bank Ina terbukti berhasil. Jadi sudah dirancang, sudah diimplementasikan, berhasil, dan sudah diuji coba berhasil mereduksi, mengoptimalisasi jaringan Bank Ina Perdana. Oke, kita percepat. Sumber daya yang dibutuhkan, ya sumber dayanya ada sumber daya manusia, biaya, waktu, material, seperti itu. Nah, ini ada rincian dananya, bisa dilihat. Sebenarnya ini bukan rincian dana yang asli ya, tapi sudah diperhitungkan karena rincian dana yang asli itu ya rahasia, ada rahasia perusahaan. Nah, ini rincian dananya itu dengan asumsi sewa 1 tahun. Oke, jadi ini beberapa role job ya teknisi ya, dia melakukan implementasi di lapangan, engineer yang menjadi jembatan antar expert dan teknisi, bagaimana si engineer juga yang mempersiapkan sistem backup restore apabila terjadi problem. Nah,
dan expert yang bertanggung jawab untuk membuat blueprint-nya. Ini ya beberapa hal, eee, tugas project manager seperti ya bagaimana dia mengatur bagaimana agar project dapat berjalan dengan baik, dapat terkoordinir, ya dia dapat mengkoordinasi seluruh timnya agar project tersebut berhasil gitu. Ya, ini tim teknis perlu untuk berkoordinasi dengan tim IT, mereka harus brainstorming, membicarakan perancangan apa yang tepat, perangkat apa yang tepat, kebutuhan daya, staging, dan lain-lain, dan, membicarakan waktu toleransi downtime menginap. Jadi memang setiap perusahaan, setiap instansi itu mempunyai waktu toleransi downtime sendiri. Nah, lalu persetujuan dari manajemen Bank Ina ya, eee, ya diperlukan diperlukan, dukungan dari pihak manajemen, seperti itu. Oke, ini adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mengimplementasi teknologi One Optimizer. Ya, pertama kita berkomunikasi dengan pihak manajemen, dengan stakeholder, kita meeting, kita melakukan presentasi, bagaimana cara kerjanya, fungsionalitas, dan dampak apa yang akan mereka terima. Kita berkoordinasi dengan tim IT mengenai kondisi existing, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi, skenario implementasi, hal-hal teknis kita, eee, koordinasi di sini. Lalu kita baru membuat perancangan infrastruktur jaringannya, eee, ya, eee, lalu kita melakukan proses implementasi. Nah, proses implementasi di sini dilakukan dengan kesiapan yang matang, tahap per tahapnya sudah disediakan timeline yang dibuat oleh expert. Jadi, eee, ada sebuah SOP ketika kita meng ketika kita mengimplementasikan sebuah teknologi, ada step by step timeline, tahapan-tahapan proses instalasinya. Nah, dan itu biasanya ada waktunya. Jadi misalnya konfigurasi ini waktunya setengah jam sampai jam segini. Jadi itu ada waktunya, dan jika melebihi itu, apabila ada masalah terjadi yang membuat itu gagal atau lebih lama, maka ada skenario di mana sistem harus di-rollback kembali kepada kondisi awal, gitu. Oke, lalu kita akan melakukan uji coba, pertama bersama tim teknis Pengina, eee, apakah manfaat dapat dirasakan, ya uji cobanya karena Reverbed ini sistemnya caching, maka uji cobanya akan diuji coba berkali-kali. Jadi misalnya dari HO ke Bali, transfer data 1 giga. Mungkin di percobaan pertama akan membutuhkan waktu 5 menit, tapi di percobaan-percobaan berikutnya akan turun menjadi 4 menit, 3 menit, 2 menit, sampai akhirnya menemukan waktu efisiensi data itu bisa dikirim, waktu efisiennya berapa sih? Nah, begitu. Karena sistem dari Alphabet ini kan caching, gitu. Jadi dia kayak mempelajari dulu, menganalisa dulu datanya di awal-awal. Jadi memang, eee, mungkin akan terkesan lama, tapi ketika semakin sering, eee, pertukaran data yang sama itu terjadi, waktunya akan semakin cepat. Nah, setelah itu ya baru kita akan melakukan presentasi kembali di depan pihak manajemen, dan ya kalau bisa ya tanda tangan UAT juga sekalian. Oke, ini kita langsung ke kesimpulan. Jadi berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan mengenai perancangan infrastruktur jaringan dengan menerapkan teknologi One Optimizer, menerapkan perangkat Riverbed, bahwa Bank Ina berhasil mengimplementasikan teknologi One Optimizer. Nah,
Jadi perancangannya perancangan yang optimalnya sudah dibuat dan optimal, berhasil, teknologinya sudah diimplementasi, berhasil diimplementasi, dan manfaatnya, optimisasinya berhasil dan dapat dirasakan. Oke, saya akan baca sedikit. Jadi Bank Ina Perdana, saya akan review ulang poin-poin pentingnya. Jadi Bank Ina Perdana belum pernah mengadopsi teknologi One Optimizer sebelumnya. Bank Ina Perdana berkembang pesat, mendorong kebutuhan akan teknologi yang lebih maju. Nah, cabang semakin banyak, otomatis menambah frekuensi lot dan komunikasi data pada jaringan Bank Ina. Kebutuhan akan teknologi yang dapat mengoptimasi jaringan dan memaksimalkan kinerja sistem adalah jawaban. Nah, Bank Ina membutuhkan hal ini. Jadi, kenapa saya mengangkat gagasan perancangan infrastruktur jaringan dengan menerapkan teknologi One Optimizer adalah karena si One Optimizer ini adalah jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh Bank Ina, atas kebutuhan-kebutuhan yang belum dia miliki. Ini. Dan sekarang teknologi One Optimizer sudah berhasil diimplementasi pada infrastruktur jaringan Bank Ina. Ini infrastruktur jaringan Bank Ina sudah lebih optimal dengan rancangan yang baru, di mana ditambahkan perangkat Riverbed, instalasi Riverbed untuk menerapkan teknologi One Optimizer. Banyak manfaat yang dirasakan Bank Ina, lingkungan Bank Ina sudah teroptimasi, dapat dimonitor, Bank Ina tidak perlu memperlebar bandwidth untuk mendapatkan koneksi cepat. Dan risiko error seperti transaksi-transaksi gagal atau error-error lain sudah berkurang karena sudah lebih optimal. Nah, optimisasi jaringan otomatis meningkatkan produktivitas Bank Ina dan memberikan kenyamanan bagi nasabah. Itu kesimpulannya. Oke, ini daftar pustaka yang saya buat. Oke, ini timeline-nya. Oke, di sini dijelaskan dengan detail. Oh ya, jadi SDLC yang System Development Life Cycle kan ya yang saya pakai, pendekatannya adalah waterfall menurut saya, karena kebutuhan sudah terdefinisi dengan jelas di awal dan tahapan proses pengembangannya pasti, jadi saya rasa, eee, waterfall sangat cocok untuk project ini, gitu. Nih, jadi karena memang kebutuhan si Bank Ina itu dia kebutuhannya ya udah tahu gitu bahwa dia itu butuh teknologi One Optimizer. Nah, dan setiap tahapan implementasi berjalan secara linear. Jadi benar-benar dari tahap A ke tahap B, ke tahap C, ke tahap D itu benar-benar step by step gitu. Supaya si teknologi ini bisa terimplementasi. Oke, ini lalu kalau saya adalah project manager, saya akan merekrut yang seperti apa? Saya akan merekrut yang seperti ini. Untuk expertnya saya membutuhkan yang sudah tersertifikasi CIA, karena memang CIA itu adalah certification IT yang sudah ini ya, sudah expert gitu. Lalu dia juga harus mempunyai Riverbed certification karena kita menggunakan perangkat Riverbed. Lalu saya juga membutuhkan network engineer banking ya, karena setelah untuk proses implementasi, bahkan setelah proses implementasi perlu ada monitoring dan ini membutuhkan teknisi atau engineer yang kurang lebih requirement-nya harus seperti ini gitu. Oke, tautan presentasinya ntar akan saya tambahkan. Oke, dan ini biodata saya. Oke, oke, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan pada artikel ilmiah yang saya buat.
Jadi memang artikel ilmiah yang saya buat ini, saya turun langsung dan mengimplementasikan teknologi One Optimizer untuk Bank Ina Perdana. Oke, terima kasih. Dadah.